selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu, waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu, waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Gimana kabarnya pada hari ini? Saya terus mendoakan kita semua dalam keadaan baik, saudara. Tadi kita sudah menaikkan pujian yang berjudul Selamatkanlah Waktumu, karena hari ini adalah hari yang jahat. Akhir-akhir ini memang di saat COVID-19 melanda, ada saja berita-berita yang kita dengar. Seperti orang-orang berbuat jahat, mengambil kesempatan dalam kesempitan dan lain sebagainya hal. Itu membuktikan, salah satu bukti bahwa dunia ini semakin jahat, tidak melihat situasi. Maka dari itu tema firman Tuhan renungan pada hari ini adalah bijak dalam menggunakan waktu, saudara. Mari kita baca bersama-sama dalam Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Dengan ayatnya ini kita kembali di-remind Tuhan untuk kita menggunakan waktu yang ada sisa ini. Karena Alkitab mengatakan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Di tengah hidup berjaga-jaga, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dijelaskan di sini, orang bebal adalah orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik, dengan bijak. Mereka hidup dengan keduniawiannya. Mereka menggunakan waktu mereka hanya untuk memuaskan diri mereka. Jangan sampai diri kita seperti itu, saudara. Tetapi dikatakan selanjutnya adalah tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang arif, orang bijak adalah orang-orang yang mempergunakan waktunya dengan bijak. Yang mempergunakan waktunya untuk memperbaiki diri, untuk menumbuhkan imannya lewati firman Tuhan, dan yang hidup menurut kehendak Allah. Ayat 17 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang Allah inginkan
adalah kita mengerti kehendak-Nya. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah tetapi kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Maka dari itu saudara, ketika situasi seperti ini kita di rumah aja, kita beribadah mandiri di rumah, justru gunakanlah kesempatan waktu itu menjadi waktu kita untuk membangun relasi dengan Allah secara pribadi. Membaca firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Iman tidak akan bertumbuh kalau kita tidak membaca firman. Makanya Tuhan mau kita menggunakan waktu-waktu ini, waktu-waktu akhir ini, untuk kita terus meningkatkan iman kita lewat firman Tuhan, mendekatkan relasi kita kepada Tuhan dengan baik, dan melakukan hal-hal yang produktif. Orang-orang dunia ini, kita lihat faktanya, menggunakan waktu-waktu sekarang ini hanya untuk memuaskan dirinya. Hanya untuk berorientasi pada egoisme, hanya untuk materi saja. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita bukan itu. Tapi Dia inginkan kita bijak dalam menggunakan waktu. Jangan sampai waktu kita dalam kita mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dirampas oleh nafsu-nafsu dunia sementara, saudara. Contohnya gampang, saudara, nggak jauh-jauh dengan handphone, saudara. Handphone ya kita butuhkan untuk kerja kita atau hiburan kita, tetapi kita harus perhatikan, jangan sampai handphone itu menjadi penguasa atas hidup kita. Jangan sampai handphone itu tidak digunakan dengan baik dan kita gunakan untuk memenuhi nafsu kita, sehingga kita tidak ada waktu lagi bagi Allah. Itu tidak baik, saudara. Jadi gunakanlah apa yang ada pada saudara, handphone dan lain sebagainya, tetapi jangan lupakan Tuhan. Tetap prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jangan gunakan waktu ini untuk nafsu kita saja, saudara. Ayo, mari. Saat ini kita harus pergunakan waktu-waktu ini dengan benar, dengan bijak. Isi dengan hal produktif dan terlebih lagi mendengar firman Tuhan. Jangan sepelekan firman Tuhan, saudara. Karena kitab Amos katakan, firman Tuhan akan jadi barang langka. Dan kita membutuhkan itu. Dengan hari-hari ini Tuhan memberi kesempatan kita. Ayo, selama firman Tuhan masih diberitakan, selama firman Tuhan masih ada bagi kita, mari kita gunakan waktu kita untuk membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi menghidupi firman, menjadi pelaku firman di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Dikatakan dalam Roma 13 ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bahwa Tuhan menginginkan kita bangun dari tidur kita. Bukan secara literal, tetapi bangun rohani kita. Ayo, mari kita perhatikan hidup kita. Kita lihat waktu sekitar kita, apa yang terjadi. Kita perbaiki hidup kita untuk kita bijak menggunakan waktu. Agar apa yang menjadi kerinduan kita, itu kita bisa lakukan di waktu-waktu selanjutnya, saudara. Jangan sampai kita sudah punya deadline, kita sudah punya list apa yang mau kita lakukan, tetapi semua tidak dapat terlaksana karena kita menuruti hawa nafsu kita. Sehingga waktu itu tidak digunakan dengan baik. Justru Tuhan mau kembali lagi kita hidup bijak menggunakan waktu. Dalam Efesus 5 ini dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang. Untuk itu kita harus mempergunakan waktu-waktu yang sisa ini, kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan sepelekan hal ini, saudara. Mungkin dalam hati saudara, waktu ini masih banyak. Tetapi kalau saudara ketahui, sadarilah, saya pun merasakan ya bahwa hari-hari ini sepertinya kok cepat ya. Hari ini sudah hari Minggu saja. Besok sudah mau hari Senin lagi. Loh, minggu depannya hari Minggu lagi. Saya sering merasakan itu. Kenapa? Karena Alkitab menulis, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, semua akan binasa. Maka mari pergunakan waktu yang sisa-sisa ini
untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, menggunakan waktu kita untuk melayani Tuhan, dan untuk kita menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dengan pujian tadi, selamatkanlah waktu ini, waktumu. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Jelmakan Yesus hidup di dalammu. Artinya bahwa kita harus mengakui dan meminta Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. Dan kita dapat diberi kemampuan oleh Tuhan mengisi waktu-waktu yang sisa ini. Sebab tidak mudah, saudara. Banyak sekali tantangan di waktu-waktu ini. Tapi bagi kita menyikapinya, kita harus terus berpegang pada firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan kali ini menguatkan kita bahwa yang pertama adalah kita harus mempergunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang produktif. Yang kedua adalah menggunakan waktu ini dengan bijak. Jangan sampai hal yang ada pada kita justru memperbudak kita. Jangan. Tuhanlah yang tetap menjadi prioritas kita. Dan yang ketiga, saudara, di waktu-waktu seperti ini, mari kita bangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan secara pribadi. Tanpa sadar Tuhan ini memberi kesempatan kepada kita. Hei, selama ini kamu loh, mempergunakan waktu ini untuk hal-hal yang duniawi. Sekarang aku berikan waktumu kepadamu untuk dekat padaku. Itu yang Tuhan mau katakan pada kita sebenarnya. Sadar tanpa sadar. Oke, mari kita sadari. Kita peka terhadap apa yang terjadi pada hidup kita. Yang evolve di dalam dunia kita. Sehingga kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang arif. Bukan menjadi orang yang bebal. Yaitu mempergunakan waktu-waktu ini dengan bijak. Puji Tuhan, saudara. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya menguatkan kita dan hidup kita diubahkannya. Karena dialah penjunan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu kita berdoa sama-sama, saudara, akan dunia ini. Juga gereja-gereja yang melayani via live streaming. Yang berjuang untuk menabur benih firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, berkat-Mu pada hidup kami sepanjang hidup kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, di saat COVID-19 ini masih ada di negeri kami Tuhan. Kami berdoa Engkau memberi kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada tim medis yang membantu menangani COVID-19 ini Tuhan. Agar mereka dapat menanganinya dengan serius Tuhan. Dengan kemampuan yang daripada-Mu. Sehingga banyak orang yang sembuh oleh karena-Mu Tuhan. Oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 ini Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami. Untuk itu saudara, mari kita berdoa sama-sama saudara, bersatu hati. Bagi yang terkena COVID-19 ini Tuhan, disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keadaan kembali normal, kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Bersama-sama dalam rumah-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan. Gereja-gereja yang berjuang melayani Tuhan. Menabur benih firman Tuhan di saat seperti ini memang tidak mudah Tuhan. Tetapi Engkau mau kami menggunakan waktu ini dengan bijak. Engkau memberi kemampuan, kesehatan, hikmat, kesabaran kepada hamba-hamba Tuhan. Dimanapun mereka berada dalam melayani Engkau Tuhan. Tetap di saat seperti ini bahwa nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan nama-Mu dikenal banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya tertanam dalam hati kami Tuhan, sehingga bertumbuh, sehingga kami bisa melakukannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kami menggunakan waktu kami ini yang Kau berikan untuk menghidupi firman dan mengenalkan Engkau kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami
alaskan doa sembahyang kami ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita telah mendengar firman Tuhan. Kita sudah menyanyi tadi. Sudah berdoa. Dan sekarang kita tiba di penghujung renungan ini saudara. Kiranya kita dikuatkan oleh firman Tuhan senantiasa. Dan jangan lupa kesimpulan tadi. Bahwa kita harus menggunakan waktu ini dengan bijak. Hal-hal yang produktif. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan membangun iman kita terlebih lagi saudara. Puji Tuhan. Saudara dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satunya Anda bisa membagikan video ini kemanapun. Ke saudara, ke keluarga Anda, ke teman-teman Anda. Sehingga semua orang dapat mengenal Yesus lewat perbuatan Anda juga. Perbuatan kita semua yang mengenal Tuhan. Demikianlah video ini Tuhan. Renungan ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah-salah. Tetapi yang terpenting kita mengambil positifnya itu firman Tuhan ya saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.